Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan mu'minun bi wahdaniyatihi muqinun bi rububiyyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i sayyidul mursalin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi serta seisi-isinya, yang menutup aib-aib kita sehingga kita tampak sempurna di mata manusia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur tidak hanya dengan lisan, melainkan dengan membuktikan bahwa setiap tarikan nafas kita adalah bukti ketaatan kepadanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada the best role model sepanjang zaman, yang akhlaknya adalah Al-Quran, yang senyumnya adalah sedekah, yang sabarnya adalah samudra tanpa batas, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat kurma yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Kita sering memperhatikan jam di dinding. Waktu itu berlalu begitu cepat, sedangkan amal kita jalannya seperti kura-kura. Kita terlalu fokus mengejar apa yang suatu saat nanti kita akan tinggalkan, tapi kita lupa mempersiapkan apa yang suatu saat nanti akan kita datangi. Nah, dalam 7 menit ke depan, mari kita berhenti dari duniawi sejenak dan kita membahas masa depan yang sesungguhnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang 3 fase transformasi Ramadan. Sahabat kurma yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan hanya tentang pindah jam makan, melainkan tentang pindah kebiasaan. Ada 3 hal yang Allah latih dalam diri kita pada saat bulan suci Ramadan ini. Apa saja itu? Yang pertama, melatih kejujuran, yaitu ihsan. Puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Seseorang bisa saja masuk ke dalam kamar mandi atau tempat-tempat yang tersembunyi, melepaskan haus dan dahaganya secara diam-diam, lalu keluar seolah masih berpuasa. Hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Ini adalah cara Allah melatih kita, bahwa jikalau dengan manusia saja kita malu berbuat dosa, lantas mengapa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita malah biasa saja. Yang kedua, riset fokus atau menemukan kembali Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bukan karena tanpa alasan. Justru ini adalah momentum bagi setiap umat Islam untuk kembali membaca arah hidup. Jangan sampai kita khatam membaca status media sosial yang kita tahu berita-berita dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, bahkan berita dari presiden sampai ke rakyat-rakyatnya, tapi kita tidak pernah khatam dalam membaca pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Nauzubillahi min zalik. Yang ketiga, melatih empati. Puasa kita hari ini ada batas waktunya, yaitu sampai adzan maghrib berkumandang. Sedangkan saudara-saudara kita di luar sana, mereka tidak tahu kapan mereka akan berbuka. Ramadan ini adalah kesempatan kita yang membuat hati kita mengeras menjadi kembali lembut lewat berbagi. Sahabat kurma pasti sering berbagi-bagi takjil pada bulan Ramadan, kan? Ini adalah salah satu cara kita bersedekah pada saat bulan suci Ramadan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tahukah kita secara medis berpuasa 12-14 jam itu kita melakukan proses yang bernama autofagi,
yang dimana kondisi ini sel-sel tubuh yang sehat membunuh sel-sel tubuh yang rusak atau beracun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berpuasa karena Allah ingin mencuci racun-racun buruk yang ada dalam tubuh kita. Jika Allah saja mau mencuci racun-racun yang ada dalam diri kita, kenapa kita tidak mau mencuci hati kita dengan taubat? Ini adalah salah satu rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Masya Allah. Ada satu hal lagi nih yang menakjubkan. Di surga nanti ada pintu VIP yang mana hanya orang-orang berpuasalah yang bisa memasuki, yang bernama pintu Ar-Rayyan. Bayangkan saja ketika semua orang antri di padang mahsyar dengan cuaca yang begitu terik dan panas, namun orang ahli puasa masuk begitu saja. Lalu ketika mereka sudah masuk, pintu akan tertutup rapat dan tidak ada yang boleh lewat. Ramadan adalah kesempatan kita untuk memesan tiket VIP dari sekarang. Maka apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut hanya demi bolong puasa 1 hari saja tanpa alasan? Tentu tidak, kan? Sahabat kurma yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa itu adalah kesempatan, bukan sebuah kebetulan. Esok belum tentu kita masih merasakan, tapi hari ini adalah hari di mana kita menentukan siapa kita di sisi Allah. Mari kita berdoa semoga kita selalu terikat dalam ketaatan dan bertemu kembali di pintu Ar-Rayyan. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga berjumpa di hari-hari. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena itu murni dalam diri saya. Namun jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.